Halo, selamat pagi adik-adik mahasiswa baru tahun angkatan 2020. Selamat bergabung dengan kami di kampus MDP. Pada kesempatan kali ini, saya dari bagian administrasi akademik akan memberikan penjelasan umum mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di bagian akademik. Adapun yang menjadi tugas dari bagian akademik adalah yang pertama memberikan layanan pendidikan. Jadi apabila nanti ada adik-adik yang terkendala dengan masalah jadwal, absensi, silakan nanti hubungi bagian akademik. Yang kedua, registrasi mahasiswa. Jadi setiap semester adik-adik akan melakukan registrasi. Di situ kami akan mendata apakah nanti status adik-adik itu apakah cuti, aktif, atau lain sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan sarana pendidikan akademik ya. Jadi kami akan menyiapkan sarana untuk adik-adik kuliah, jadwal, ruang kelasnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, evaluasi kegiatan pendidikan. Setiap semester kami akan menampilkan nilai-nilai telah diperoleh selama satu semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan informasi mengenai staf-staf yang berwenang di bagian akademik. Bagian akademik ini dikepalai oleh Wakil Ketua 1 atau Wakil Direktur 1 bidang akademik, yaitu Ibu Desi Ibari Koida. Beliau yang membawahi bagian akademik. Di mana staf-staf dari bagian akademik ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Lisa Amelia. Yang kedua ada Anggun Kurnia. Yang ketiga ada Cindy Claudia. Yang keempat ada Dori Pandora. Dan yang kelima ada Santu Irawan. Jadi kami berlima ini yang akan menemani yang akan apa tuh? Membantu. Ya. Jadi kami berlima ini yang akan membantu adik-adik selama proses perkuliahan di kampus MDP. Untuk kode prodi adik-adik sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Di STEMIK dan AMIK itu ada prodi SI, kode prodinya 24. Prodi TI, kode prodinya 25. Prodi MI, kode prodinya 11. Dan di STI EMDP ada prodi akuntansi, kode prodinya 21, dan prodi manajemen kode prodinya 20. Di mana susunan dari NIM atau NIK kalian itu seperti berikut. Ya, nomor pokok mahasiswa ini wajib diingat atau dihafal selama perkuliahan. Saya kasih contoh dari prodi sistem informasi di mana kode prodinya 2024 240001. SI itu adalah jurusannya, 20 itu adalah tahun masuk kuliah, 24 adalah tahun lulus yang diharapkan nanti itu menjadi acuan bagi adik-adik semua untuk mencapai target kelulusan di tahun 2024. 24 itu kode prodi tadi dari SI, dan 0001 itu adalah nomor urut adik-adik pendaftar ulang di MDP. Untuk masa studi, jadi selama perkuliahan itu ada batas masa studinya, di mana untuk jenjang S1 itu masa studinya 7 tahun paling lama, dan untuk D3 itu masa studinya paling lama 5 tahun. Ini semua sudah termasuk dengan cuti akademik. Jadi cuti juga dihitung dalam masa studi. Untuk prosedur cuti kuliah, jadi adik-adik diperbolehkan untuk mengajukan cuti kuliah. Misalnya apabila ada kegiatan yang tidak bisa ditunda seperti ditugaskan keluar kota oleh kantor dalam jangka waktu yang cukup lama, adik-adik bisa mengajukan cuti akademik. Cuti maksimal dilakukan 2 semester paling lama. Adik-adik silakan mengisi form cuti akademik yang telah disiapkan di bagian administrasi akademik. Mengembalikan kartu tanda mahasiswanya selama tidak aktif. Nanti apabila adik-adik aktif kembali, maka kartu tanda mahasiswanya akan kami kembalikan kembali. Kemudian membayar biaya cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari bagian keuangan. Saat adik-adik akan mengisi kartu rencana studi untuk semester berikutnya, jadi semester 1, semester 2 itu masih paket, tapi nanti semester 3 adik-adik akan menyusun kartu rencana studi yang akan dikonsultasikan dengan dosen PA-nya atau dosen akademiknya. Prosedurnya, kartu rencana studi dilakukan setiap semester. Syaratnya telah membayar biaya uang kuliah 1, melakukan konsultasi dengan dosen PA,
dan pembayaran akan dilakukan oleh bagian keuangan, baru adik-adik bisa mengisi kartu rencana studinya. Pengisian KRS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi jadwal akan kami umumkan di websitenya MDP. Berikut contoh kartu kendali yang nanti adik-adik wajib isi dan bawa saat melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Kartu kendalinya dapat diminta dengan kaprodinya masing-masing atau dengan dosen PA-nya masing-masing. Berikut juga ada formulir rencana studi yang harus dibawa saat adik-adik melakukan konsultasi dengan dosen PA. Jadi di formulir rencana studi ini adik-adik bisa menuliskan mata kuliah yang mau diambil untuk semester berikutnya. Persetujuan oleh dosen PA harus ada, sehingga nanti pas saat adik mengalami kendala saat pengisian mata kuliah bisa membawa kartu rencana studi yang telah disetujui oleh dosen PA-nya. Berikut perolehan maksimal SKS yang bisa diperoleh dari hasil IP semester sebelumnya. Jadi apabila nanti IP-nya di atas 3, maka bisa mendapatkan jumlah SKS maksimal 24 SKS dan seterusnya sampai perolehan IPS yang terendah yaitu maksimal memperoleh 12 SKS. Untuk kegiatan UTS dan UAS itu akan dilakukan setiap semester. UTS dilakukan pada saat pertengahan semester dan UAS dilakukan pada saat akhir semester. Adapun prosedur mengikutinya, yang pertama, apabila ujian dilakukan secara offline di ruang kelas, maka adik-adik harus membawa kartu tanda mahasiswa dan memakai jas alma mater. Untuk absensi mengikuti UTS itu tidak ada, belum ada minimum absensi untuk mengikuti UTS, tapi kalau untuk mengikuti UAS syaratnya absensi minimal 75%. Apabila kurang dari 75%, maka nilai UAS tidak akan bisa diinput oleh dosen pengampu mata kuliah. Bagi yang berhalangan mengikuti UTS atau UAS, bisa mengajukan UTS atau UAS susulan dengan syarat melampirkan bukti sehingga kita bisa mengajukan pelaksanaan UTS susulan. Misalnya alasannya sakit yang diharuskan untuk opname di rumah sakit dengan membawa bukti surat sakitnya. Ada keluarga yang meninggal dibuktikan dengan surat keterangan meninggal atau alasan-alasan lain yang bisa dibuktikan dengan surat-surat resmi. Saat nilai ujian keluar di Simponi MDP, adik-adik apabila merasa nilai tidak sesuai dengan yang dibagikan oleh dosen bisa melakukan protes nilai. Protes nilai dilakukan maksimal 1 minggu setelah nilai keluar dengan mengisi form protes nilai dan melampirkan bukti hasil ujian yang telah dibagikan oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Oke, tadi bagi adik-adik yang sempat misalnya mengajukan cuti akademik dan ingin aktif kembali kuliah, diperbolehkan dengan prosedur seperti berikut. Yang pertama, mengisi formulir aktif kuliah. Formulir ini bisa diambil di bagian akademik. Yang kedua, membayar biaya cuti apabila kemarin cutinya belum melakukan pembayaran, maka harus menyelesaikan dulu kewajiban administrasinya, kemudian membayar uang kuliah untuk semester berikutnya yang akan aktif kuliah, dan jumlah SKS yang akan diperoleh itu maksimal 15 SKS. Ini juga tergantung dari IP semester berikutnya. Apabila IP semester berikutnya hanya memperoleh 12 SKS, maka yang akan didapatkan 12 SKS. Dan tetap mengisi KRS sesuai dengan prosedur pengisian KRS yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk pindah shift kuliah diperbolehkan juga dilakukan. Misalnya awalnya untuk semester 1, semester 2 adik-adik kuliah di jadwal kuliah pagi, tapi pada semester 3 misalnya adik-adik diterima bekerja sehingga harus melakukan perpindahan jadwal kuliah menjadi kuliah sore. Itu silakan dengan mengisi formulir pindah shift. Formulirnya bisa diambil di bagian akademik. Membayar biaya pindah shift sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Biaya UK1 dan UK2-nya mengikuti shift kuliah. Jadi apabila kuliahnya pagi ke sore, maka biaya UK1 dan UK2-nya mengikuti pembayaran yang sore. Dan maksimal pengajuan untuk pindah shift itu maksimal 2 kali pengajuan. Oke, ini untuk syarat-syarat yang mau mengambil kerja praktik dan skripsi.
Perhatikan syarat minimum IPK yang harus ditempuh saat pengambilan kerja praktik dan skripsi. Kemudian ada syarat minimum SKS yang telah ditempuh. Mata kuliah prasyarat untuk pengambilan kerja praktik dan skripsi. Sertifikat, ini biasanya dari prodi yang menentukan sertifikat-sertifikat yang harus diperoleh saat pengambilan kerja praktik dan skripsi. Deadline tanggal yang akan diumumkan di website MDP, dan syarat-syarat lain yang harus diperhatikan. Yang terakhir, pengumuman wisuda nanti, walaupun masih lama tapi kita sudah umumkan dari sekarang. Yang pertama, syarat dari wisuda itu adalah lulus sidang skripsi dengan nilai minimum C. Yang kedua, telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan semuanya telah ditempuh. Minimum IPK untuk wisuda yaitu 2,5. Tidak ada nilai E, jadi satupun nilai E tidak diperbolehkan. Proporsi nilai D masih diperbolehkan dengan syarat maksimum nilai D untuk S1 sebanyak 8 SKS dan nilai D untuk D3 maksimum 6 SKS. Tidak boleh lebih dari syarat yang telah ditentukan tersebut. Dan terakhir, sertifikat kompetensi dari masing-masing institusi. Seperti mengikuti tes TOEIC, IC3 atau Accurate yang ada di prodi akuntansi. Semua pengumuman dari bagian akademik akan diumumkan di websitenya MDP. Silakan dibuka setiap hari pengumumannya, dan pengumuman lebih jelas mengenai bagian akademik bisa dibuka di Simponi dengan mendownload buku pedoman akademik yang akan kami upload di website MDP. Pesan dari kami, adik-adik harus rajin membaca pengumuman. Minimal 1 hari 1 kali membaca pengumuman, karena semua pengumuman dari bagian akademik akan kita umumkan di website MDP. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan dari bagian administrasi akademik. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.